Bapak Ibu yang mulia, ada amrun muhim minal umur al-muhimmah. Ada satu perkara penting yang hendaknya labudda likulli mu'minin ayya'rifahu. Setiap orang beriman likulli talibis syafa'ah limuhibbin nabi, orang-orang yang mencintai nabi, yang menghendaki pertolongannya, maka ada beberapa hal yang hendaknya dipahami dan diketahui oleh kita, Pak. Di dalam setiap majelis yang dibuat oleh orang beriman, kok majelis itu isinya tidak kurang wala aqalla min khamsati asya, tidak kurang dari 5 hal ini, maka tidak boleh majelis itu dihukumi bid'ah. Kalau ada majelis pujian, maulid tiba, kok isinya tidak kurang dari 5 ini, maka tidak boleh dihukumi bid'ah. Tetapi bal seharusnya maka ia dihukumi mustahabatan, dianjurkan, Pak. Saya ulangi lagi, ada 5 perkara yang ada ketika majmu'atun fil majlis. 5 ini kok ada 5-5-nya di dalam satu majelis yang dibuat orang beriman, maka majelis itu adalah majelis yang baik, majelis yang sahih, majelis yang hak, laisat minal bid'ah, dan tidak boleh dihukumi bid'ah, apalagi dihukumi sesat. 5 ini insya Allah malam ini 5-5-nya ada, Pak. Amin. Bal wa'adahumullahul jannata, bahkan Allah menjaminkan surganya apabila 5 ini ada. 1, ada ya Allah. Maaf Bapak Ibu, saya posisinya biar agaknya ngaji. Kalau udah duduk begini kan 2 jam itu harus agak enak gitu duduk. Ini kalau dikasih guling bantal pun saya mau juga. Habis itu terus wassalam gitu kan, nyenyak Ustaz, lalu bakawa kecilnya awak kan. Sampai mana tadi Bu? Cahaya panas. Ambo tunggu, alun datang gini kok. Lagi dicari kok. Oke. Ambo tunggu sampai datangnya kok. Ini orang Padang semua. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia. Ada majelis solawat, dibaca maulid tiba, dikatakan apakah itu peringatan maulid Nabi ataupun tidak dalam rangka peringatan maulid Nabi. Kok ada majelis yang kita buat seperti malam ini, Pak? Kok isinya yang pertama, kasratus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabu syafaati minhu sallallahu alaihi wasallam. Kok isinya sholawat, tujuannya syafaat, maka itu sahih. Kontennya memperbanyak sholawat, terus tujuannya syafaat, berarti majelis itu enggak boleh dihukumi bid'ah. Kama qalahu al-Imam As-Suyuti, As-Suyuti mengatakan kalau ada majelis dipujinya nama Nabi, disolawatkan keagungan kepadanya, terus ditanya orang-orang yang duduk, mana tijatuha, apa tujuannya? Tolabus syafaatul uzma. Kok tujuannya syafaat, maka majelis itu sahih, Pak. Tidak boleh dihukumi bid'ah. Saya tanya ke Bapak Ibu yang mulia, dari awal mulai kita membuat majelis ini ada sholawat yang sudah dibaca apa belum? Udah bersolawat kepada Nabi belum? Terhitung apa tidak? Saking banyaknya maulid tiba dibaca, mahalul qiyam disampaikan, itu sholawat. Ada majelis kok isinya sholawat, tujuannya syafaat, maka majelis itu tidak boleh dihukumi bid'ah. Tetapi bal yuqalu, dikatakan ini majelis yang hak, majelis yang benar, Pak. Nah, seperti yang kita buat malam ini, Pak. Jadi yang pertama, kontennya sholawat, tujuannya syafaat. Sholawat, syafaat. Syafaat karena ada sholawat, karena sholawat ada syafaat. Saya tanya ke ibu-ibu,
Assalamualaikum. Saya ngaji di Al-Amin ini jamaah paling banyak kok ibu-ibu terus yang datang. Ibu-ibu kalau saya tanya mahya salat, mahya syafa'ah, apa itu syafaat ibu-ibu yang mulia? Masya Allah, sahih, sawab, pertolongan. Saya tanya yang kedua, ibu-ibu kalau dikasih pertolongan seneng apa seneng? Ngarep apa ngarep? Ibu akhir bulan duit lagi kerpas-kerpis, tinggal 100.000. Belanjaan banyak yang diperlukan, tiba-tiba datang adik dari kampung sebelah ngasih duit 500.000. Kak, ada duit apa enggak? Udah mau habis, jadi 500 pakailah. Itu pertolongan apa bukan? Senang apa tidak? Senang banget apa senang banget? Kalau udah bicara duit mah kayak gitu semangatnya mah. Ibu lagi males-malesnya masak tuh dari pagi, bawaannya mager ya, mager, malas gerak. Suami minta ini minta itu, kita lagi males-males ya, tiba-tiba datang tetangga depan. Assalamualaikum Bude. Salam. Bawa mangkok gede, isinya kuah, dalamnya daging cincang. Jo lama tarasu kecilnya orang awak tu. Lama bana. Kira-kira senang apa senang? Bahagia apa tidak? Ibu pengennya tiap hari apa tiap minggu sekali? Memang pemalas semua ibu-ibu di sini. Jahit belum siap ya, Pak? Jadi syafaat itu pertolongan. Di dunia itu kalau kita ditolong itu begitu masruruna, apalagi syafaat itu pertolongan akhirat. Di hari yaumaladilla illa dillu, tidak ada di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali naungannya Allah. La syafa'ata illa syafa'atur rasul, tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Nabi. Wa syafa'atu man adzinallahu lahu ayyu syafi'a ummatahu, dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Di hari itu syafaat begitu berharga. Di hari itu syafaat begitu tinggi nilainya. Ibu-ibu kalau saya tanya, contoh syafaat di hari kiamat itu seperti apa? Menurut ibu-ibu Al-Amin, syafaat di hari kiamat itu menurut ibu-ibu seperti apa? Halo, menurut ibu-ibu Al-Amin, betul Al-Amin kan Pak? Seperti apa menurut ibu-ibu nih syafaat? Oke, ibu-ibu bingung, bapak-bapak dulu sebelah kiri. Assalamualaikum. Saya tanya, syafaat menurut bapak-bapak apa? Malah nggak nyambung. Wa kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, summa saka ma ra'aituhu fi manami. Dia ada laki-laki yang datang kepada Nabi. Hadis ini mutawwal, hadis yang panjang sekali, saya ambil ikhtisar ringkasannya. Jadi suatu hari Nabi itu kedatangan tamu, seorang laki-laki pemuda, masih muda belia, datang kepada Nabi, matanya berkaca-kaca, air matanya menetes, tangan kanannya terbakar sambil merintih menahan sakit. Ini kisah viral, masyhur, sering disampaikan. Cuman kami ingin menyampaikan, menekankan dari titik sejauh manakah fungsi syafaat. Faqala hadzal rajulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini pun bertanya, mengadukan kepada Nabi tentang apa yang dilihatnya, sampai kemudian Nabi juga bertanya, ya fulan, wahai laki-laki, wahai fulan, limadza biyadik,
Ada apa dan kenapa dengan tangan kananmu itu kok sampai gosong dari ujung minar rusi hital hatal mirfak. Dari rus gitu pergelangan, mirfak itu sampai ke atas. As-sa'id, sa'id itu lengan. Jadi lengannya itu gosong mateng, Pak. Ini kalau pakai ditusukin, dipotong-potong, ditusuk jadi sate, Pak. Saking matengnya itu, Pak. Sakitnya Masya Allah luar biasa. Merintih beliau menahan sakit sambil bercerita apa yang dirasakan dan dialami kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Faqala ar-rajul, dan laki-laki ini pun berkata, ya Rasulullah, inni ra'aitu ummi fi manami fin nari wa amma abi fil jannah. Wahai Rasulullah, wahai kekasihnya Allah, aku semalam mimpi. Aku bertemu dengan ibuku. Aku diperlihatkan Allah ibuku. Di mana dia? Wa amma ummi fin nari wa amma abi fil jannah. Ibuku di neraka, bapakku di surga. Saya ulangi lagi, laki-laki ini berkisah, ya Rasul, aku lihat ibuku di neraka dan bapakku di surga. Saya tanya, yang di neraka siapa, bapak-bapak? Di kisah ini siapa yang di neraka, bapak-bapak? Yang di surga siapa? Saya tanya ke ibu. Di kisah riwayat Bukhari Muslim ini yang di neraka siapa? Yang di surga siapa? Lah orang ini kisahnya ibu-ibu yang di neraka, bapak yang di surga kok. Ibu merubah hadis itu namanya. Dari sini kita udah paham, Pak, ya? Bahwa yang paling banyak nyungsep di neraka itu ibu. Yang paling nyangkut banyak di surga bapak. Hidup bapak-bapak. Oh begitu. Makanya tak rugi ngasih saya jahe panas ini, Masya Allah, tak bela Pak ini. Akhirnya bercerita lagi-lagi ini. Wasa'altuha an akhwaliha, dan aku tanya ya Rasul tentang kepada ibuku bagaimana, kenapa dia bisa masuk neraka. Faqalat li ummi, ibuku jawab, ya Rasul, wahai anakku, kau tanyakan kenapa perihal aku bisa di neraka. Kau tanya ayahmu itu. Ayahmu pendusta, dulu waktu hidup seia sekata, senasib, sepenanggungan. Barek sama dipikul ringan, sama dijinjang kecilnya orang awak. Tapi di akhirat nggak ada pakai bahasa Padang, Pak. Orang Jawa bilang swarga nunut neraka katut. Tapi kenyataannya apa? Aku dibiarkan di neraka, bapakmu di surga. Bapakmu tak betul. Anak laki ini mendengar alasan ibunya langsung fadhahabtu ilal jannah. Aku segera kabur, ku tinggalkan ibuku. Aku ingin memastikan dan ingin bertanya kepada ayahku. Maka ketika aku sampai di surga bertemu dengan ayahku, fasa'altu abi, aku tanya bapakku, wahai ayah ya abati, kenapa ibuku ada di neraka dan engkau enak-enakan di surga? Faqala li abi, bapakku jawab, nah, kalau kamu pengen tahu kenapa makmu di neraka, dulu waktu hidup makmu itu keras kepala, nyokareh kapal lo, Pak. Suka ngeyelan, dinasehatin kelawan. Ayah nih ngomong baru dua omongan, dia jawab 200 omongan. Ada ibu-ibu yang seperti itu, Pak. Kita ngomong 2 kata, dia jawab 200 kata. Ada orangnya, dia tahu kalau pengajian malam Sabtu akhir bulan itu yang ngisi Ustadz Handing Sirah, dia tak datang. Biasanya kalau datang jilbabnya kuning, bajunya hitam. Ada Bu datang? Tak datang kan? Ya, ada masalah sama saya. Apalagi dosa ibuku, wahai ayah. Ibumu itu tak jujur. Kalau ayah kasih uang, dia bilang ada hutang di warung. Aku kasih 1 juta wahai nak, tapi 1 juta bukan untuk bayar warung, dihabiskan untuk scrolling belanja online 11-11. Ayo. Kemarin 10-10, sekarang 11-11, Pak.
scrolling dari pagi sampai duhur, Lazada, Shopee, uang belanja 1 juta harusnya bayar warung, habis untuk belanja on. Ditanya sama suaminya, "Dek, bagaimana uang pagi tadi?" "Kecelakaan, Bang." "Abang tak tahu perempuan tuh punya penyakit lapar 2, lapar perut sama lapar Saya baru tahu kalau ada istilah lapar mata itu di Batam loh, Pak. Hati-hati, Pak. Perempuan tuh laparnya 2, lapar perut sama lapar mata. Makanya kalau udah nengok buka Lazada itu disiapin 5 juta pun kurang, Pak. Maka perempuan dia banyak di neraka. Kenapa? La yashkuru, dia tidak bersyukur, tidak pandai memegang amanat, suka ngeyelan, suka bantahan, dinasihatin bendal, sensitif, baperan, merajuan, ngambekan, begitulah kira-kira. Lalu namanya di neraka ya banyak lah, Bu. Kalau di surga ya saya katakan yang baik-baik, ini kan di neraka dia. Makanya semuanya komplit, paket komplit di neraka. Makanya hati-hati, yang suka ngomel itu tempatnya di neraka. Yang suka dikasih uang suami nggak amanat itu juga tempatnya di neraka. Terus kemudian kalau ngomong sama suami 1 kata suami, dia 10 kata, itu juga di neraka. Masya Allah, saya bilang Pak, aman Pak, ngaji sama saya, kita sama-sama laki-laki Pak, merdeka ya. Wah, hebat laki-laki Pak. Udah saya gini pun, jahe panas pun tak datang-datang. Ini mau dilanjutkan apa tidak Pak? Lanjut. Di sosial media itu kalau kita ada mau melanjutkan itu, kita disuruh pasang koin. Ada itu Pak, lanjut masukkan koin. Kalau mau lanjut jahe panas Pak. Nah begitu aja Pak. Kalau tak ada jahe panas, saya tutup dengan doa kifatul majelis. Pilih mana, lanjut atau jahe panas? Akhirnya apa? Faqala hadar rajulu li abi, dan laki-laki ini pun bilang, berkata pada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ma taf'al, apa yang bisa kau lakukan untuk ibuku yang di neraka? Kok enak di surga, ibu celaka di neraka, apa yang bisa kau lakukan untuk dia?" Ditantang orang tua ini sama anaknya. Fa'akhadha, maka laki-laki ini pun mengambil, summa akhadal ka'sa minal jannah. Dalam riwayatnya laki-laki ini terus ngambil gelas dari surga, diambillah air min nahril jannah, dari bengawannya surga, dituangkan di gelas itu, diberikan kepada anak lakinya, sama anak laki dibawa pergi menuju neraka. Fasallama hadar rajulu khazinatan nari. Laki-laki ini akhirnya kemudian mendekati neraka. Setelah dekat memberikan salam, fasta'dana, dan minta izin kepada malaikat penjaga neraka, Zabaniyah. "Wahai malaikat, izinkan aku ingin menjumpai ibuku. Panggilkan ibuku agar dia mendekat kemari." Maka dipanggillah ibunya. Ibunya pun bersegera mendekat. Kemudian apa yang terjadi? Makasih Pak Haji. Terus di sini mas, saya mintanya nggak macam-macam Bu. Kemarin saya pernah ngaji 1 minggu yang lalu daerah Piayu Bu. Saya lagi ngidam makan sambal pete, tak mintakan nih sambal pete buat, kalau nggak saya nggak ngaji itu. Dibuatkan dulu sambal pete. Ini cuman teh jahe panas. Kalau sempat saya minta nasi goreng gimana? Nah, nasi goreng pate itu loh Bu. Oh, di kampung saya ada nasi goreng pate itu. Ternyata nasi goreng Padang rupanya. Sampai mana tadi Pak? Ya Allah, inilah pengajian berat banget kemudian ini Pak. Maka kemudian anak laki-laki ini datang kepada ibunya yang ada di neraka. "Ya ummi ta'ali, wahai ibuku, datanglah kemari. Fakhudhi hadal ma, ambillah air ini, hadal ma'u min nahril jannah, ini air dari surga.
Fa'asdalat yadaha, kemudian perempuan ibu ini mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh gelas, tapi ketika gelas itu tersentuh tangannya, maka gelasnya langsung pecah. Tumpahlah air, terus terbakarlah tangan anak laki-lakinya yang waktu itu megang gelas. Ibu bisa bayangkan betapa panasnya tangan ibu itu. Betapa panasnya api neraka. Dia sudah di tepi fisati inar, di tepinya neraka. Tangannya diulurkan keluar dari benteng batas api neraka. Anaknya di luar api neraka. Anak laki yang soleh ini menyentuh gelas. Gelas disentuh oleh ibunya yang terbakar oleh api neraka. Gelasnya pecah hancur. Tangan anak laki-laki ikut terbakar. Mateng, Pak. Kita di dunia ini sepanas apapun bara, Pak. Kalau kita pegang, yang bonyok paling telapak tangan, nggak akan nyampe ke sini, Pak. Tapi ini Said, semuanya ke sini, Pak. Bakar total, mateng, Pak. Falamma intabaha, kemudian setelah itu terjadi peristiwa dalam mimpi, kemudian dia bangun dari tidur. Fata'ajjaba bihal yadaihi, laki-laki ini bingung setelah bangun dilihat, loh kok tanganku gosong. Peristiwanya dalam mimpi, hadisatuha fil ikhtilam, peristiwanya dalam mimpi, tapi asarul hadisahnya, pengaruh sisa efeknya itu dirasakan di alamnya nyata. Ini Masya Allah. Makanya dikatakan ru'yatul mu'min nisful wahyi. Mimpinya orang beriman itu separuhnya wahyu. Ru'yatul haq, ini mimpi benar, Pak. Melihat ibunya di neraka, ketemu ayahnya di surga, terbakar tangan ibunya, terbakar tangan anak laki-lakinya. Setelah bangun dari tidur, tangan ini masih terbakar, Pak. Aroma sengatan daging yang kebakar itu masih tercium oleh anak laki-laki ini, Pak. Faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian pagi-pagi mubakiron dia datang, ini harus aku adukan ke Rasulullah, ku ceritakan kepadanya perihal apa yang aku lihat dalam mimpiku ini. Maka diceritakanlah semuanya kepada Nabi. Fasami'an Nabi, Nabi menyimak, fokus mendengarkan. Setelah selesai menceritakan, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma turidil ana, sekarang kamu ingin apa yang kau inginkan? Apakah kamu ingin aku doakan, ku mintakan kepada Allah agar tanganmu kembali pulih seperti sedia kala? Faqala hadzal rajul, la ya Rasulullah, aku tak perlu doa yang seperti itu ya Nabi. Biar tanganku ini sampai aku wafat gosong seperti ini, aku hanya minta ya Rasul, doakan, mintakan ke Allah agar aku diizinkan menjadi pengganti ibuku yang ada di neraka. Aku masukkan ke neraka, tolong ya Rasulullah, doakan agar ibuku keluar dari neraka dan ada di surga. Biar aku tak apa terbakar di neraka, yang penting ibu jangan di neraka. Summa bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat iktikat anak laki-laki ini menetes tadrifani, berkaca-kaca kedua mata Nabi. Sailud dumu'ah, kedua matanya mengalirkan air mata. Tersentuh Nabi mendengar iktikat seorang anak laki-laki ini. Ini anak soleh apa soleh? Salah apa soleh? Kalau ibu gimana, Pak? Kalau kita, Pak, tahu nih orang tua di neraka, kita siap menjadi penggantinya apa tidak? Dia kayak buancaan tuh, Pak. Pak Jack, video itu kameranya kena nggak minuman saya? Nggak, kalau kena mohon disikitkan begitu, biar nanti jamaah yang nih melihat siarannya itu, oh ini memang luar biasa Ustaz. Nggak di Batam Kota, nggak di Bengkong, asal dia ngaji minuman yang dicari. Awak malu juga lah, Pak. Walaupun kenyataannya begitu, tapi jangan dinampakkan di video itu loh, Pak. Biar gak nampak congoknya kan begitu orang Melayu. Ya Allah, memalukan sekali. Sampai mana tadi, Bu? Akhirnya laki-laki ini mengadukan ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku menjadi badlan an umi finnar, menjadi pengganti ibuku di neraka.
Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berpesan, irji ila baitik fa aksir fis sholati alayya, kau pulanglah wahai anak muda ke rumahmu. Kalau sudah sampai di rumahmu, perbanyaklah engkau bersolawat kepadaku. Jangan berhenti bersolawat sampai kapan? Sampai engkau nanti malam tertidur lagi. Pulanglah farojahadal rajul, laki-laki ini pulang sampai di rumah langsung solawat, la tuhadu wa la tuhsa, enggak terhitung berapa kali dia bersolawat. Berhenti sholat, selesai sholat, solawat lagi, sholat, solawat lagi. Sampai kapan? Sampai tidur kembali di malam berikutnya. Maka setelah dia tidur di malam berikutnya, summa ro'a fi manamih ummahu, dia lihat ibunya lagi, marrotan saniyatan kama ro'aha, sebagaimana dia lihat di mimpi yang sebelumnya. Jadi seharian itu laki-laki ini baca sholawat, Pak. Nggak putus sholawat sampai lupa makan, lupa minum, hanya ingat sholat, sholawat, sholat, sholawat, sholawat, sholat, 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 sampai tertidur lagi saking cecak lepahnya, saking lelahnya. Ini masya Allah, Pak. Akhirnya ketika dia tidur bermimpi yang kedua kali sebagaimana kama ihtalama, sebagaimana dia mimpi di malam sebelumnya. Fara'aitu, maka laki-laki ini melihat ibuku di neraka. Maka ibu fasaihat, maka ibuku menjerit, minta tolong. Maka aku lari kepada ibuku. Maka ini saatnya aku menggantikan ibuku, dan ibuku harus keluar dari neraka. Aku di neraka. Maka ketika dia dekat sama pintu neraka, fasalama ala khazinatin nar, dia mengucapkan salam pada malaikat Malik dan Zabaniyah. Fasta'dzana, minta izin agar dijumpakan dengan ibunya. Tapi ketika itu belum diizinkan, tiba-tiba datang laki-laki dari belakang, ditepuklah bahunya. Maka dia noleh ke belakang, ternyata di belakang dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun Nabi, ya fulan isdal yadak, kau luruskan tanganmu kepada ibumu dengan tangan kananmu, tangan kirimu kesinikan wahai fulan, biar aku pegang dengan tangan kananku. Maka tangan kanan laki-laki ini memegang tangan kanan ibunya, tangan kirinya disambut tangan kanannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sudah dilakukan, api neraka di bawah ibunya tiba-tiba semuanya padam, dingin sejuk, bibarkati barokati au bibarokati yadin Nabi. Kenapa? Tangan laki-laki ini memegang ibunya, tangan kirinya dipegang tangan yang paling barokah, tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luka yang tadinya terbakar kembali utuh, ibunya pun terangkat dari neraka, laki-laki ini sembuh dari bekas kebakar tangannya, dan kemudian ibunya dibawa malaikat menuju surga. Itu syafaat, Pak. Ikhrajul mar'i minan nar, mengeluarkan orang yang sudah terlanjur diazab oleh Allah dari api neraka. Dan ini riwayat sahih, riwayatun sahihah. Kenapa ada kisah ini? Karena ada solawat. Laki-laki ini mendapat syafaat karena dia membaca solawat satu harian penuh, layang kotiu, tidak putus dan tidak terhitung berapa jumlah banyaknya. Sampai tertidur lagi. Dengan solawat itulah Allah berikan syafaat kepada siapa? Kepada ibunya. Maka dapat dipahami mayufham min hadal hadis. As-Suyuti mengatakan, solawat itu kalau dibaca, nyafaatin pada diri sendiri, nyafaatin orang lain, tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita hadiahkan untuk mak yang dikubur, mamak yang dikubur dapat pertolongan. Punya adik sudah meninggal, solawatin, nanti adik mendapat kebaikan di alam barzahnya. Itu solawat. Karena kisah ini yang baca solawat anaknya, yang dapat syafaat ibunya. Ayo Pak, ini Bukhari Muslim loh Pak. Kira-kira kalau syafaat solawat itu seperti ini Pak, orang buat majelis begini, bid'ah apa sunnah? Ayo, bid'ah apa sunnah? Sunnah Pak. Ini hanya wasilah min ba'dil wasail litaksiri sholati ala nabi. Ini hanya media untuk supaya apa? Kita ada kekuatan untuk memuji dan bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah solawat,
Syafa'atun nafas, syafa'atul ghair, bisa menolong diri kita, menolong orang lain, orang tua, adik-beradik, suami sholawat, istri bisa tertolong, istri ahli sholawat, suami bisa tertolong. Ini Masya Allah Pak. Satu. Jadi kalau ada majelis kok isinya sholawat Nabi, tujuannya untuk syafaatnya Nabi, maka majelis itu wa yuqalu huwa majlisul haq. Laisat minal bid'ah, tidak boleh dihukumi bid'ah, tidak boleh dihukumi sesat. Kalau ada orang kumpul-kumpul kok yang dipuji Rasulullah, disolawatkan kepadanya, diagungkan kebesarannya, maka tujuannya syafaat, maka itulah yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, ma'rifatun Nabi. Di awal saya ngaji saya pernah sampaikan pentingnya min ahamiyati ma'rifatir Rasul, pentingnya mengenal Nabi Pak. Pentingnya mengenal siapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu ketika kami sampaikan, untuk apa kita mengenal Nabi? Kenapa ada kajian sirah? Kenapa ahli tasawuf mengkajikan tentang ma'rifatun Nabi? Kenapa kita harus mengenal batiniahnya Nabi, sariratun Nabi? Ada asrarun jammah, ada rahasia yang begitu luar biasa, di mana ketika kita mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaat yang sering kami sampaikan, kuwatul iktidai wal ittiba. Inti dari puncak sunnah itu mengikuti ajaran Nabi Pak. Puncak dari ketaatan itu menyamakan, musawah, muwafaqah, munasabah, menyesuaikan akhlak kita dengan akhlaknya Nabi. Perbuatan kita dengan perbuatan Nabi, amal kita dengan amal Nabi, tingkah kita dengan tingkah Nabi, ucapan kita dengan ucapan Nabi. Itulah tingkat titik puncak daripada ketaatan. Antaja'ala an-nabiyya mizanal amali, di mana engkau jadikan Nabi itu neraca timbangan. Nah, kapan orang itu bisa melakukan, menjadikan Nabi menjadi tolok ukur, mizanul amal, menjadi tolok ukur sebagai suri tauladan? Kapan? Ketika kita kenal dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kalau orang yang tidak kenal, maka sulit baginya untuk mengikuti keinginan orang yang tidak dikenalnya. Orang yang tidak mengenal sulit untuk mengikuti keinginan orang yang tidak dikenal. Tetapi orang yang mudah mengikuti keinginan seseorang, biasanya perintah itu dari orang yang sudah dikenalnya. Saya tanya ibu-ibu, Assalamualaikum. Ibu-ibu percaya nggak dengan apa yang saya sampaikan? Saya tanya alasannya apa? Karena ibu kenal sama saya. Saya datang diundang, bukan datang tanpa Kalau datang tanpa diundang namanya jailangkung. Pulangnya pun tak diantar. Ibu di pasar ketemu orang pakai kopiah putih, pakai gamis, terus tiba-tiba qala Allah Ta'ala, ibu duduk sini, saya ceramain, ibu dengerin tak? Didengerin apa tidak? Tinggal kabur apa tidak? Kenapa? Satu, tidak kenal, kedua, tidak ada hubungan, walaupun yang disampaikan kebaikan. Bapak-bapak kalau dimintain duit sama istri ngasih apa tidak? Dimintain duit ngasih apa tidak? Banyak apa dikit? Tergantung kebutuhannya. Saya tanya bapak-bapak, kenapa ketika istri minta uang kita langsung berikan? Alasannya apa? Karena kita kenal. Dia itu istri kita yang melayani kita 24 jam bersama kita. Coba bapak-bapak ke pasar yang paling dekat mana? Jo paling dakek dari Siko. Begong second. Nah, terserahlah bapak-bapak. Saya kurang paham. Bapak bawa motor ke pasar, talah ke top 100 jodoh center.
Tiba-tiba ada perempuan, Pak. Cuantiknya luar biasa, sampai cuantik begitu. Luna Maya lewat. Tiba-tiba bilang gini, "Bang, katik duit." Oh, Palembang dia berarti. "Berapa?" gitu. "1 juta aja lah, Bang. Duit aku kurang, Bang, 1 juta. Bapak-bapak saya tanya, kasih enggak? Ayo. Saya pengen tahu bapak-bapak alamin. Kasih apa tidak, Pak? Dia minta 1 juta. Dia tak kenal sama kita tak kenal sama dia. Dia minta 1 juta, mau belanja kurang. Cuanti lagi, kasih nggak, Pak? Kalau sempet bilang kasih, Pak, istri bapak sebelah mana, Pak? Serius. Kita tidak akan kasih. Kenapa? Satu, lam ya'rif, tidak kenal. Lam ya'lam, kita tidak tahu. Lam ya'rif, kita pun tak kenal dengan dia. Siapa dia? Kenapa orang enggan mengikuti keinginan seseorang? Karena kita berangkat dari tidak mengenal. Saya sering berikan analogi yang paling mudah. Pak Jack kalau pulang kampung lewat mana? Saya tanya itu lewat bandara apa lewat kapal itu? Bandara. Nang hadang Nadim Hang Nadim. Biasanya Pak Jack kalau pulang bareng istri apa sendiri-sendiri? Saya mau tanya sama Pak Jack, nggak usah jauh-jauh saya tanya. Saya mau tanya Pak Jack aja. Pulangnya sendiri bawa koper kecil, cuman bagnya kecil. Ada perempuan bawa koper 5, pakai troli itu. Wush, Bang, boleh aku minta tolong, Bang, bawain bag aku 2 di bandara tuh. Saya tanya Pak Jack, bawain tak? Bawain apa tidak? Tak berani. Alasannya apa? CCTV kah? Lapor takut ada istri, kan pulangnya sendiri. 1, Pak, tidak berani karena tidak kenal. Jangan-jangan ini isinya narkoba. Jangan-jangan nanti kriminalitas. Macam-macam pikiran yang buruk. Kenapa? Berangkat tidak kenal. Tapi coba kalau Pak Jack pulang sama ibu, sama istri. 1 bawa bag, 1 bawa bag. Bang, Mas, tolonglah, kesel tanganku loh, Mas. Kira-kira berangkat gak? Langsung, kene, tak gawak nih. Oh, ngono. Kenapa? Karena kenal. Ibu-ibu bisa diterima maksud saya. Jadi kalau ada orang maksiat, orang kok nggak taat sama Allah dan Rasulnya, jangan langsung menyalahkan setan. Walaupun setan itu menggoda. As-Suyuti dan yang lain mengatakan, faktor yang paling dominan kenapa umat Islam lemah dalam ketika mengikuti dhaful ittiba bis sunnatir rasul. 1, li'annahum la ya'rifuna nabiyahum, mereka enggak kenal dengan nabinya. Kaidahnya orang yang enggak kenal sulit mengikuti perintah orang yang tidak dikenal. Orang yang kenal aja kadang kita masih ngelawan, apalagi yang tidak mengenal. Ini letaknya. Kenapa sih umat Islam ibu-ibu ngaji pakai penutup aurat, ke warung pakai daster tidur? Lu ada itu. Kenapa? Dia tidak paham dengan syariat Nabi. Dia tidak mau kenal dengan Rasul. Jadi bukan masalah tergoda dan tidak tergoda, karena memang minimnya pemahaman terhadap agamanya. Ini real, Pak. Jadi ngaji sirah itu ya seperti ini, untuk mengupas yang mana supaya kita tahu kelemahan kita. Oh, ternyata saya masih begini. Oh, ternyata gereja di sini. Makanya kami sering sampaikan, nanti di hari kiamat ada ahwalun nasi ala hasabi ma'rifatim binabihim. Jadi di hari kiamat itu nanti ada 4 kelompok, Pak. Ada 4 tipologi manusia ditinjau dari kenal atau tidaknya kepada Rasulullah. Ini sahih, Pak, riwayatnya. Jadi manusia itu ba'dal hasri, setelah dikumpulkan di mahsyar, maka setiap orang akan dihadapkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena setiap manusia ketika akan ke surga itu nanti melewati Nabi. Wan nabiyyu fil khaut. Kama qala Ali Bab Al-Qurtubi. Beliau menukil dalam kitab At-Tadhkirah, beliau mengatakan semua manusia akan melewati di hadapan Nabi. Karena Nabi itu di khaut, telaga. Pak. Ini menurut versi pemahaman telaga Kausar itu di mahsyar, bukan di surga. Maka setiap orang sebelum melewati titisan Siratul Mustaqim itu lewat di hadapan Nabi. Maka orang yang lewat itu ada 4 kriteria, ada 4 kelompok. Jom kita lihat. Ini mukadimah dulu Pak. Slow aja Pak. Nanti cerita tentang Nabi Adam bertarung sama iblis itu nanti agak-agak jam-jam 11 ke atas lah. Biar agak seru kan gitu Pak. Ini hanya berbagi pengalaman dulu Pak. Apalagi minuman sebanyak ini kan sayang Pak. Tak bungkus nggak mungkin sama gelasnya kan gitu kan. Jadi empat kelompok. Jom kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Kita lihat kita ini kelompok yang mana. Kita nyangkut di item grade yang mana. 1, 2, 3, 4. Tidak ada 5, cuma 4 disebutkan oleh As-Suyuti. Al-Qismul Awal, orang-orang yang pertama yang nanti dihadapkan melewat di hadapan Rasul. Wa humul ladzina la ya'rifuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu la ya'rifuhum. La yarawna an-nabiy wan nabiyyu la yarahum. Orang-orang yang nanti digiring oleh malaikat, dilewatkan Siratul Mustaqim. Bahkan orang-orang ini karena tidak bisa melihat Nabi, yulqauna ala yadiz zabaniyah. Nanti mereka nggak sempat lewat Siratul Mustaqim, langsung dicakup sama malaikat Zabaniyah, langsung dilempar ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Siapakah mereka? Alladzina la yarawnan nabi. Nabi ada di depan mereka, tapi mereka mahjubul, terhalang. Nabi ditutup oleh Allah pandangan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melihat Nabi dan Nabi tidak melihat mereka. Bahaya apa tidak? Tidak bahaya toh? Bahaya Pak. Di akhirat nggak bisa lihat Nabi itu bahaya. Kecelakaan yang paling besar. Di mahsyar nggak bisa memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina la ya'rifuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu la ya'rifuhum. Mereka orang-orang yang nanti digiring oleh Zabaniyah, dilewatkan di hadapan Nabi. Nabi tak melihat mereka, mereka pun tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah. Manhum, pertanyaannya siapakah kelompok yang pertama ini? Humul ladzina yajhaduna wa la ya'taqiduna bi nubuwatir rasul wa la yu'minuna bihi wa la yu'minuna bima akhbara bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab sejarahnya disebutkan, mereka ini waktu di dunia enggak mau yakin sama kenabian Rasul, enggak percaya sama Nabi, enggak percaya adanya Allah. Wa hum yajhaduna ahlul juhud, orang yang ingkar kepada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Al-kafirun al-munafikun al-musyrikun, orang-orang kafir, musyrikin, orang munafik, katmul kufri wa idharul imani, orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Ini nanti di hari kiamat la yarawnan nabiyya wan nabiyyu la yarahum. Mereka sama sekali nggak bisa melihat Nabi dan Nabi pun tak melihat kalau ada mereka. Lewat aja Pak. Kelompok yang pertama, ahlul kufri, ahlul dolali, ahlul juhud, orang yang ingkar, orang yang tersesat, tasasik, gejeknya orang. Orang-orang yang tak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yastami'una, dan mereka tidak mau peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabinya. Maka mereka nanti di hari kiamat, di hari yang begitu berat penderitaan, siddatul ahwal, mereka ingin melihat Nabi tapi dihalang oleh Allah. Nabi di hadapannya tapi mereka tak mampu melihat Nabi, dan Nabi pun tak melihat kalau mereka ada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah.
Dan itu termasuk disepakati oleh ulama min simati ahli saqawah. Tanda kecelakaan pertama itu ketika nanti digiring orang-orang itu tidak bisa melihat Nabi. Itu min ahli saqawah. Orang itu pasti akan mendapat kecelakaan. Yang kedua, alladzina ya'rifuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yarawna walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifuhum wa la yarahum. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang digiring oleh malaikatnya Allah, dilewatkan di hadapan Nabi. Mereka bisa melihat Nabi, berteriak pada Nabi, tapi Nabi tidak peduli dengan mereka. Walayal tafitu, Nabi tidak berpaling kepada mereka. Nabi tidak berkenan memandang mereka walaupun mereka memandang Nabi. Wa yaquluna ya Rasulullah isfa'lana ya Rasulullah. Mereka menjerit, syafaati kami ya Rasul, tolong kami. Tapi Nabi tidak peduli. Ibu-ibu ketemu orang terus kita negur orang itu padahal kita kenal, tapi orang itu cuek, kira-kira sakitnya di mana? Di sini toh? Itu pasti Bapak Ibu yang mulia. Nanti ada orang-orang yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Ahlul iman, walakinnahum ya'sunallaha wa rasulah. Min ahlil kabair min ummatihi. Mereka itu adalah orang beriman tapi imannya lemah dan mereka banyak melakukan dosa-dosa besar. Mati pun masih bawa dosa besar. Nanti di hari kiamat mereka tidak dipandang oleh Nabi, tapi nanti ditolong dengan syafaatnya. Kapan? Setelah digoreng dengan minyaknya neraka sekian ribu juta tahun. Naudzubillah min dzalik. Apa amal mereka? Mereka ahlul maksiyah, min ahlil kabair. Dosa-dosa gede semua disikat. Dosa besar itu apa, Ibu? Bu, dosa besar yang ibu ketahui itu apa? Ngumpetin duit suami. Itu besar apa kecil? Kecil ya. Pantesan duit suami di sini hilang semua, dia dianggap kecil. Makruh apa haram? Makruh. Nah, kayak ngerokok lah pokoknya. Penyakit juga. Ngerasain orang itu dosa besar apa dosa kecil, ibu-ibu? Dosa besar. Namimah, ghibah, adu domba, dosa besar apa dosa kecil? Idza uzzaut, nyakiti hati suami itu dosa besar apa dosa kecil? Ada yang bilang kecil, makanya tiap hari dibuat. Wa mamata alaihi walam yatub. Barang siapa yang tidak bertobat dan mati dalam kondisi seperti itu, tidak kafir. Wa huwa fajirun, dan dia ahlul kabair, dan nanti di hari kiamat orang dia lihat Nabi tak peduli dengan dia. Kenapa Nabi nggak peduli? Annahum inda dunya la yahtamuna ala amrin Nabi. Karena waktu di dunia mereka nggak peduli sama perintah Rasulullah. Gantian di akhirat Nabi cuekin kita. Ayo, kelompok yang kedua. Tolong syafaat tapi nunggu sudah lebam remek, udah dikremek-remek sama malaikat Jabiah dari neraka udah ratusan tahun. 1000 tahun itu udah berapa? Satu hari dunia itu, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Alfu ayyam min ayyamid dunya. Jadi satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau ibu di neraka satu hari berarti 1000 tahun. Berapa generasi itu? 10 abad. Makanya jangan, kadang ada tak apalah Pak Ustaz di neraka sehari apa tak masalah. Sehari itu 1000 tahun. Itu namanya kesombongan, minal mutakabbirin. Setengah hari ya 500 tahun. Seperempat hari ya 250 tahun. Ya tetap gosong, Bu. Ya jelebut. Tetap tak enak. Yang paling enak apa? Yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin wala iqab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa harus minta disiksa oleh Allah. Itu paling enak, langsung bledeng. Enak. Itu biasanya rombongan Ustadz Andik Sirat itu. Mudah-mudahan Al-Amin ngikut semuanya, amin. Kalau enggak ngikut saya nanti Haji Nofrah yang tanggung jawab itu. Sama ketua DKM Pak Haji.
Nah, nanti biasanya benderanya dipegang oleh Pak Imam. Jadi Pak Imam paling depan bawa bendera, nanti saya ngecek aja karena saya Ustadz freelance, macam diundang sebulan sekali. Gimana? Komplit Pak Imam, komplit Ustadz. Ah, jalan, begitu aja. Udah serius ini. Nanti tak kasih riwayatnya, Bukhari Muslim juga. Atau kapan-kapan aja. Baik, kita lanjutkan sampai yang berapa pun. Yang ketiga, yang kedua, melihat Nabi tapi Nabi tak peduli dengan mereka. Alasannya apa? Waktu dunia mereka tak peduli dengan perintah nabinya. Yang ketiga, walladzina ya'rifunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu ya'rifuhum. Orang-orang yang di akhirat nanti kenal dengan Nabi dan Nabi pun kenal mereka. Yarawunan nabiyya wan nabiyyu yarahum. Mereka melihat Nabi dan Nabi pun memperhatikan mereka. Sampai waqala lahumun nabi. Nabi pun berpesan memanggil mereka, ta'al ya ummati, kemarilah wahai umatku, minumlah air daripada telagaku Al-Kautsar biyadil karimah, langsung dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna ma'rifatahu bima'rifatin amatin, akan tetapi yang terjadi Nabi mengenal mereka dengan pengenalan yang umum. Wala bima'rifatin khasatin, bukan pengenalan yang khusus. Yang ketiga, Nabi tahu, kita tahu, bukan kita. Orang-orang itu tahu, kita nanti nomor 4. Ini mereka, kita ini nomor 4. Ini yang nomor 3. Mereka tahu Nabi, melihat Nabi dan kenal Nabi, dan Nabi pun kenal mereka. Nabi melihat mereka, bahkan Nabi berdialog dengan mereka. Tapi Nabi la ya'rifu asma'ahum, Nabi enggak tahu namanya satu-satu. Walakinan nabiyya ya'rifuhum bisimatihim, Nabi kenal dengan tanda ciri yang ada di tangan mereka, yang di dahi mereka, dan ada yang ada pada diri mereka. Itulah Nabi tahu bahwa mereka itu umatnya Rasulullah. Ibu-ibu kalau dikenal orang pengennya dikenal khusus apa kenal umum? Diperlakukan umum atau khusus? Halo, khusus apa umum? Saya tanya ibu-ibu, kenal ke saya ini kenalnya khusus apa umum? Kalau sempat bilang umum, saya pulang. Ibu kenal saya khusus apa umum? Ibu tahu nama saya? Tahu alamat rumah saya? Tahu istri saya? Anak saya? Saya ke ibu bapak jamaah pengenalannya umum. Kadang ibu ke saya pengenalannya karena saya paham wajah tapi tak paham nama, itu umum. Nah, supaya khusus bagaimana? Contoh, ibu-ibu ketika ngaji begini kok nggak kenal saya khusus, mintalah nomor WA saya. Pak Ustadz, nomor WA berapa? 0813 711 99907. Nomor baru, yang lama kena hack. Biasa. Memang Ustadz kok jadi idolanya janda-janda itu begitu, Pak. Jadi ada aja telepon video call, kita blokir juga handphone saya. Nah, kemudian minta nomor handphone. Habis itu nanya, alamat Pak Ustadz di mana sih sebetulnya? Taman Raya, tahap 5, Blok LQ6, Belian, Batam Kota. Terus besoknya WA lagi, Pak Ustadz kalau makanan seleranya apa? Opor, rendang, terus apa lagi? Masakan Padang apa masakan Jawa? Padang doyan, Jawa lebih doyan. Oke. Ongkir berapa? 10.000. Ibu masak opor 1 kuali, titipkan sama kurir, sampailah di Taman Raya. Setelah itu saya ucapkan terima kasih, jazakillah khairan katsira. Saya doakan panjang-panjang. Ibu terkesan, saya terkesan masakannya enak, terus kemudian saling mengenal. Itu namanya pengenalan khusus. Nah, ibu pengennya yang umum, yang khusus. Kalau khusus saya tunggu. Kapan ibu antri itu? Yo kalau nggak donat-donat pun tak apa juga. Ini Ustadz ini malak kayak mayung, bukan malak, ini bercanda aja supaya kita pengenalannya khusus. Saya pernah di masjid itu, Pak Ustadz suka ingkung ayam, suka, tapi kami kalau tak bisa masak, yo hidup pun tak masalah. Akhirnya ada jamaah itu punya ayam jago aduan itu yang besar itu, bangkok. Pak Ustadz ini khusus Pak Ustadz, itu saya potong di rumah, Pak. Kalau Bapak mau tes begitu pun tak masalah juga. Enggak, ini kalau ada, seadanya ada, kalau tak ada tak masalah juga. Sampai mana tadi, Bu?
Selesai tak selesai materi jam 9 saya tinggal pulang, Pak. Saya ini kecapean banget, udah kurang sehat tubuhnya. Nah, yang ketiga ini adalah siapakah mereka? Manhum alladzina yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'maluna shalihat, dan mereka orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi, menjauhkan larangan daripada larangan Allah dan Nabinya. Walakinnahum la yusalluna 'alan nabi illa qalila. As-Suyuti mengatakan cuman satu aja kekurangan mereka. Mereka tidak bersolawat kepada Nabi kecuali sedikit. Sholatnya di masjid, qiyamul lailnya kuat, sedekahnya hebat, cuman kalau sholawat masih pelit. La yusalluna ala nabi illa qalilan, tidak bersolawat kepada Nabi kecuali sedikit di dalam sholat. Selain di luar sholat, kadang dia tidak mau membasahi lisannya dengan sholawat. Makanya Nabi tak kenal mereka dengan pengenalan khusus, tapi Nabi tahu dengan pengenalan yang umum. Min aina ya'rifun nabi, Nabi mengenal dari mana? Paling tidak wala aqula min salasi simatin, tidak kurang dari 3 tanda. Nurun yas'a baina aidihim, tangannya dikelilingi cahaya. Simahum fi wujuhim min asari sujud, ada tanda yang unik yang ada di wajahnya. Yang ketiga wa yu'tauna kutubum bi aimanihim, dan mereka menghadap Nabi bawa sohifah amal, catatannya pakai tangan kanan. Jadi kalau ibu ngadep Nabi kok pakai tangan kiri, keteweng begitu, nek colong golku kliang begitu sengkleh, itu tidak diakui umatnya Nabi. Kenapa? Tidak dikasih minum telaga Kausar karena ibu dihukumi ahli maksum, bawa bukunya tangan kiri. Dan itu nggak bisa direkayasa. Nanti kan kalau setelah dekat Nabi, saya pindah tangan saya, Pak Ustaz, nggak bisa. Udah kayak dilem begitu, Pak. Nggak bisa nanti pindah kanan kiri begini, nggak bisa. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, selamanya dia menghadap akan dengan tangan kanannya. Wa yu'tauna kutubum bi aimanihim, dan mereka menghadap Nabi dengan tangan kanannya. Pastikan. Makanya Imam Ghazali itu ketika wudu, walaupun ini tidak ada hadisnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengajarkan tentang doa-doa ketika membasuh tangan. Ya Allah, jadikan tangan ini sebagai penerima catatan amal kebaikan hamba di akhirat. Kemudian gugurkan sukutul dunub ma'a sukutil miyah, jatuhnya dosa bersamaan dengan jatuhnya air. Itu ketika membasuh wajah. Kenapa wajah itu doanya seperti itu? Karena peluang dosa itu paling banyak di wajah. Makanya pertama kali dibasuh itu wajah, dan paling kuat doa waktu membasuh wajah. Kenapa? Semua anggota badan yang potensi dosa paling besar itu wajah dibanding yang lain, Pak. Coba wajah. Mata di wajah. Yang suka nengok yang tidak-tidak juga mata. Hidung. Yang suka ngerasanin tetangga dari jam 7 sampai zuhur itu juga bibir juga di wajah juga. Telinga berdekatan dengan wajah. Yang di atas pikiran, yang mikir, yang enggak itu juga di sini. Makanya paling pertama paling banyak diutamakan dan paling utama paling pertama dibasuh itu wajah. Kenapa? Wajah ini banyak dosa. Paling banyak kesalahan. Nah, dari 3 tanda itu Nabi ya'rifu bi annahu min ummatihi, maka Nabi tahu kalau itu umatnya. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang Islam kok nggak pernah wudhu, orang Islam nggak pernah sholat, nggak pernah muat amal soleh, kira-kira Nabi kenal apa tidak? Ya nggak kenal, Pak. Makanya ketika kita masih berat untuk bersolawat, kuatkan amal sholat kita, amal ibadah kita. Nah, yang keempat, alladzina ya'rifunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu ya'rifuhum wa ma'rifatun nabi, dan Nabi mengetahui mereka bi ma'rifatin khasatin, dengan ma'rifat pengenalan yang khusus. Wan nabiyyu ya'rifu asma'ahum, Nabi tahu namanya satu-satu. Fulan bin fulan, Nabi kenal, Pak, satu persatu. Dipanggilnya nama kita oleh Nabi. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi memanggil tidak dengan nama, tapi dengan pujian dan sanjungan, ya Habibi, wahai kekasihku. Siapakah mereka? Man ata Allah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah cirinya kasratus sholati ala nabi, mereka dalam ketika hidup di dunia perbanyak sholawat kepada Rasulnya.
aksarukum alayya sholatan wa aqrabukum alayya manzilatan. Ini juga Bukhari Muslim. Artinya orang yang paling banyak sholawat, amalnya bagus, dosanya sedikit. Nanti di akhirat maka ku pegang tangannya, ku tuangkan air minumnya langsung dengan tanganku, dan aku tahu siapa dia dan siapa nama orang tuanya. Kira-kira tuh Pak, hebat apa tidak? Yang keempat ini hebat apa tidak? Cuman syaratnya paket komplit. Jangan suka sholawat tapi tak suka sholat berjamaah, tak dapat. Tak ke masjid Pak, lu tadi lah Ustaz, aku udah sholawat, udah level 4 aku, macam sebelah aku level 4 Ustaz, cuman tak pernah ke masjid. Gak dapat Pak. Syaratnya apa? Sholawat itu pelengkap takmilah. Syaratnya dia harus mengamalkan full sunnah. Atiullah wa atiur rasul, perintah Allah dan Rasul yang ditunaikan, dan ditambahkan kasratus sholati ala nabi, dia berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat itu tujuannya syafaat, solawat arahnya makrifat. Jadi dua Bapak Ibu yang mulia, membaca solawat akan menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat, dan dengan sholawat kita akan dikenal oleh Rasulullah, makrifat yang hakikiyah. Nabi mengenal kita dengan sempurna, dan kita akan diizinkan oleh Allah untuk mengenal Nabi Muhammad secara sempurna. Jadi ngaji sirah seperti ini, saya lihat di sini itu luar biasa. Saya biasa kalau ngaji sirah di tempat-tempat lain nggak ada itu pembacaan Maulid Tiba, kecuali di Al Amin sama di beberapa tempat. Di Anggrek Sari itu yang ngaji-ngaji aja. Makanya kalau diawali sholawat disampaikan sirohnya, ini paket all in one, komplit. Sholawatnya diawali dengan pembacaan Maulid Tiba, sholawatnya dikumandangkan dan ditujukan kepada Rasul, maka semuanya sudah komplit. Turunnya syafaat, sakinah, mawaddah, dan terkabulnya semua doa, dan ada pengenalan kepada Nabi dengan cara yang khusus. Ini 4. Bapak Ibu yang mulia, saya tanya, dari 4 ini kita nyangkut yang mana Bapak Ibu? Dari 4 itu yang nyangkut kita mana? Yang keempat Pak? Alhamdulillah ya Allah. Saya itu kalau dihidang kopi gelasnya kuning itu teringat mertua saya kalau sembayang. Mertua saya Cina, itu kalau sembahyang pakai kopi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita sepakati dulu Bapak Ibu, pengajian malam ini selesai jam berapa? Jam 11 pertemuan berikutnya bulan Januari. Iyalah. Diropel 1 pertemuan 2 kali pertemuan. Jadi Oktober, November, Desember. November. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia. Dari 5 perkara ini, syarat yang ketiga, kapan majelis itu dikatakan ibadah dan tidak boleh dihukumi bid'ah? 1, adanya sholawat tujuannya syafaat. Yang kedua, dibacakan kisah Nabi supaya ada makrifat. Yang ketiga, idharul farohi was surur. Saya sering ditanya, banyak teman-teman yang haluannya agak keras itu pernah dan sering WA atau Messenger waktu belum saya blokir. Ustadz ini pelopor bid'ah. Jadi saya itu dituduh Ustadz pelopor bid'ah, bukan ahli bid'ah, pelopor bid'ah, Pak. Jadi yang menggalakkan acara bid'ah. Karena setiap Maulid Nabi itu di Batam itu dari ujung ke ujung hampir bisa dijumpai foto saya, Pak, di masjid-masjid. Makanya kalau saya kemarin kok ada partai melamar saya itu kan peluangnya untuk jadi banyak, Pak. Loh, serius ini. Oh, caleg-caleg itu pada masang foto kan supaya dikenal, Pak. Saya dari ujung ke ujung itu udah banyak yang masang foto. Maulid Nabi, Ustadz ini begitu. Itu kalau kebersihan naik, Pak. Insya Allah peluang untuk terpilih besar. Cuman saya tak mau, Pak.
karena saya orangnya tidak tegaan. Dan nanti bapak-bapak nggak bisa ngaji lagi sama saya. Itu pasti, Pak. Pak Ustadz, minggu terakhir nih, tak bisa, saya lagi di Jakarta reses. Reses di Jakarta, bukan di Batam, di Jakarta. Jadi susah. Maulid Nabi Pak Ustadz bisa. Waduh, saya lagi di Bandung. Pokoknya macam-macam. Makanya saya lebih suka begini, ngaji langsung ketemu umat ini, masya Allah, dikasih minum sebanyak. Kalau saya jadi anggota dewan mana mau minum kayak ini, Pak? Enggak, ini serius. Makanya saya lebih suka begini. Ini lebih enak dan lebih menenangkan. Jadi idharul farohi hendaknya ada unsur kebahagiaan. Sekaligus yang keempat, idharul syukri, orang bersyukur bahagia. Saya tanyakan, saya katakan, tidak perlu yahtaju ila dalil. Ini yang harus kita pahami, Pak, supaya kita bisa membantah dan bisa mendudukan perkara tentang maulidan seperti ini. Orang nabuh hadroh, kompang, ada pembacaan maulid, ini harus tegas. Alasannya apa? Yang pertama itu adalah refleksitas kebahagiaan. Yang kedua, refleksitas rasa syukur. Makanya kalau ada orang ngumpul hadroh, itu pasti lagi seneng. Kecuali film India. Ya kan, betul kan, Bu? India itu kan seneng ya nyanyi, sedih ya nyanyi, bahagia nyanyi, perang pun nyanyi. Itu hebatnya. Makanya kalau perang nggak pernah menang India itu. Kenapa? Perang nyanyi dulu. Nah, ini serius kok Ibu malah ketawa itu. Artinya kalau ada bunda-bunda soleka pukulnya darbud dufufnya, centang, centung. Saya tanya, Ibu lagi galau nggak waktu itu? Ada nggak yang tola al-badru? Ya Allah, suamiku tadi nggak ada, lupa semua itu, betul nggak? Yang mukul koma, saya tanya, jujur Bu, waktu mukul tuh ingat nggak sama utang warung? Makanya kalau pas ditagih utang, mukul kompang Bu, selesai masalah. Tapi lama-lama juga bawa ke rumah sakit juga. Nggak, artinya apa? Darfudduf, orang mukul kompang itu karena idharul farh. Ada rasa syukur yang direfleksitaskan. Islam itu ibadah. Ini An-Nawawi, Bapak Ibu yang mulia. Al-ibadatu ibadatani. Ibadah itu dua. Perintah itu dua. Ada al-amrul am, perintah umum, ada perintah khusus. Ibadatun amatun wa ibadatun khosatun. Ibadah yang khusus, ibadah yang umum. Syukur, bahagia. Saya jadikan satu. Idharul farah wal surur was syukri. Saya tanya ke ibu-ibu yang hadir di sini. Sholat itu perintahnya umum apa khusus? Karena caranya sudah dicontohkan oleh Nabi. Wajib apa sunnah? Birrul walidin, berbuat baik kepada orang tua itu wajib apa sunnah? Kalau tak dilakukan dosa apa tidak? Perintahnya umum apa khusus? Umum apa khusus? Perintahnya Quran hadis, caranya umum apa khusus? Caranya umum. Nabi tidak pernah membatasi cara berbuat baik kepada orang tua. Perintahnya Al-Quran, perintahnya hadisnya Sahih Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad di bab pertama membuat rangkaian hadis tentang birrul walidin. Dalam riwayat satu pun nggak ada Nabi membatasi. Nanti kalau kamu berbuat baik sama orang tua, kamu nanti kalau pagi membuatkan bubur ayam. Nanti jam 12 siang kau buatkan nanti oblok-oblok kalau orang Jawa bilang. Nanti sore menjelang malam nanti masakannya ayam penyet. Nggak ada. Orang Arab makan kurma berapa biji nggak ada diatur. Asarit bubur kurma sama daging Nabi nggak pernah menyebutkan. Tapi bagaimana refleksitas berbuat baik itu diserahkan ke kita. Jadi kalau ibadah umum caranya ibadah khusus caranya khusus. Saya tanya, syukur itu wajib apa tidak? Kalau tak syukur dosa apa tidak, Pak? La in syakartum la azidan. Saya tanya ke ibu-ibu, biasanya orang bersyukur itu karena ada nikmat apa musibah? Sekali lagi, ada musibah apa nikmat? Ban meletos, buar, kuleng. Alhamdulillah, banku meletos. Ada nggak? Ada nggak?
Loncat-loncat, kenapa Bude? Meletos ban saya. Wih, asiknya tukang tambal dapat rezeki. Ada nggak? Nggak ada. Orang syukur itu kaitannya ala qatun julin nikmah. Dan Suyuti As-Suyuti mengatakan tidak ada nikmat yang a'dhamun ni'am illa biwiladati nabi wa ba'tsatihi. Nikmat yang paling besar di hadil alam untuk dunia ini lahirnya nabi dan diutusnya rasul. Kira-kira ibu dapat hadiah kompor raja, syukurannya luar biasa tuh, nikmat lahirnya nabi nih, diutusnya nabi nih. Maka untuk siapa nikmat? Likafati ummatihi, untuk umatnya. Nabi pelaku nikmat, yang dapat nikmat umatnya. Maka kita yang dituntut syukur. Nah, kalau orang syukur dan senang, kaidahnya satu, bukan bid'ah. La yukhalifus syariah. Selama yang dilakukan dalam refleksi tasyukur tidak menabrak aturan syariat, maka hukumnya boleh. Selama senang-senangnya tidak menabrak aturan yang diharamkan, maka selama itu boleh, bahkan jadi ibadah kalau niatnya benar. Maka orang maulidan, syukuran seperti ini, senang karena memuji Nabi, ini hukumnya bahkan tidak hanya boleh, kalau diniatkan karena Allah, karena kecintaan, maka ini menjadi mustahab, dianjurkan. Kaidahnya satu, la yukhalifus syariah, jangan bertentangan dengan syariat. Saya tanya Bapak Ibu, dari mulai kita duduk ada nggak kemaksiatan di masjid ini? Ada nggak yang main ceki di dalam ini? Nggak ada, tak? Pak Ustadz izin 15 menit kita bagikan dulu kartu ruminya. Nggak ada, Pak. Ada yang nyanyi karaoke? Nggak ada. Dari tadi ibu-ibu sholawat, maulid tiba, semuanya baca maulid. Nggak ada lagu tak bisa tidur Roma Irama, nggak ada nyanyi. Artinya apa? Full sunnah. Refleksitas kebahagiaan, manifestasi rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat lahirnya baginda Nabi dan diutusnya Rasulullah. Jadi kalau orang syukuran itu umum, kaidahnya umum, tidak boleh pakai kaidah bid'ah. Kenapa? Satu aja, la yukhalifus syariah. Yang penting kontennya jangan ada yang diharamkan oleh syariat. Itu aja, Pak. Contoh, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu shadaqati it'amu ta'am. Rawahul Bukhari. Nabi pernah bersabda, sebaik-baik sedekah itu memberikan makan. Adakah Nabi membatasi makanannya? Tidak. Nabi hanya perintahkan sebaik-baik sedekah berikan makanan. At'imu ta'am, at'imul ja'i, berikan makan orang lapar. Nabi enggak pernah menyebutkan nanti kormanya 5 biji, enggak pernah. Harus diulet dulu, enggak pernah. Kalau orang Jawa nasinya harus pakai nasi bucu, enggak pernah. Nanti kalau dibeli nasi bucu, oh enggak boleh, ini kejawen. Tidak. Itu hanya format. Selama tidak menyelisih syariat, maka hukumnya boleh apapun bentuk makanan. Yang enggak boleh itu bukan bentuknya nasi. Nasinya di ujung pucuk apa namanya kalau ibu-ibu 17-an itu lah. Tumpeng nek cara nggonku sego bucu. Sego bucu wong Jawa ibaratnya identik klenik. Wah nu segane bucu bid'ah. Jangan. Itu hanya bentuk. Yang enggak boleh itu nasinya nasi putih, ayamnya ayam ketabrak mobil. Serius ini, ayam jago besar kepelindes motor masih kejet-kejet, oh masih hangat, langsung digoreng, dibuat, oh baru 5 menit ini, kirim ke tetangga, Bude, ayam. Dari mana? Tadi kepelindes motor tapi masih hangat. Bukan masih hidup, masih hangat. Itu baru haram. Kan begitu. Saya sering sampaikan. Makanya kalau masalah syukuran, rasa senang, jangan pakai kaidah bid'ah. Kaidahnya la yukhalifus syariah, tidak menabrak aturan yang diharamkan oleh halal haram, bukan bid'ah, sunnahnya ini. Ini ibu-ibu yang ketua-ketua pukul kembang terus paham ini. Serang mereka. Oh begitu. Ah, hidup ibu-ibu. Ah, begitu. Jadi begitu, Pak. Jadi kita lihat kontennya, maudhu'nya. Jadi kalau ini yang kita lakukan, maka tidak boleh dihukumi bid'ah. Karena bid'ah itu lawan kata sunnah. Kita ini bicara syukuran, bicara menampakkan rasa senang, wa amma binikmati rabbika fahadis, menampakkan apa yang Allah nampakkan sebagai nikmat kepada kita.
Jadi refleksitas. Jadi kalau ada majelis maulid kok isinya itu Bapak Ibu yang mulia, maka saya sampaikan tidak boleh dihukumi bid'ah. Ada solawat yang ingin tujuannya syafaat, ada disampaikan kisah Nabi supaya dapat makrifat, kemudian ada syukur yang dinampakkan karena nikmat paling besar itu lahirnya Nabi, kemudian ada rasa senang. Kenapa? Karena dia cinta kepada Rasulnya. Man azzoma bi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang barang siapa yang memuliakan hari lahirku, maka aku akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Memuliakan itu termasuk senang. Enggak ada orang muliakan sambil sedih terpaksa, itu enggak ada. Takzim itu ma'al mahabbah ma'surur. Orang yang takzim itu berangkat dari hati yang senang. Kalau hatinya ruwet, mohon maaf, enggak bisa, Pak. Nah, yang terakhir yang kemarin kami sampaikan, kami ulas, yang terakhir untuk litashil li ijabati su'alil malaken. Kenapa sih Bapak Ibu ngaji seperti ini kok harus kenal Nabi itu? Supaya menggampangkan, kami sering tegaskan, gampangin nanti ditanya ketika malaikat mungkar nangkir. Ibu udah hafal, apalagi yang hafal maulid tiba. Ada yang hafal maulid tiba? Apa sabda Nabi SAW? An Jabir bin Abdillah, ketika malaikat nanya, mata kulu bihadar rajul, apa yang kau katakan dengan laki-laki yang bernama Muhammad? Faqala idza kanal mayyitu kafiron faqala mah. Jadi kalau mayitnya kafir, kata Nabi, maka dia gedek-gedek. Apa yang kau ketahui dengan laki-laki yang bernama Muhammad? Begini, kalaupun dia ngomong mah kaulun, perkataan yang tidak ada artinya tapi memahamkan, mufhimatan. Nggak corong gonku mbuh. Mbuh itu ada artinya nggak? Nggak ada, tapi kalau diucapkan orang paham. Paham dile mbuh. Anu mam dile sawah ya mbuh. Terus saya tanya, iku suara apa? Mbuh. Ora roh aku. Jadi saya paham. Jadi itu suaranya kompang, gitu loh. Nah, nanti idza kanal mayyitu mu'minan, ketika mayit itu beriman, wa ya'rifun nabi, dan dia kenal nabinya, faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sabda Nabi, kalau mayatnya kok orang beriman, ahli kenal dengan Nabi, dia jawab syahadat. Yang kedua, dia cerita sama malaikat. Jadi kalau dia hafal maulid tiba, tidak hanya menjawab asyhadu alla ilaha illallah, tapi langsung alhamdulillahil qawiyil ghalib. Bacainnya di depan malaikat itu maulid tiba. Fahtazzal arsu taraban wastibsyara. Terus wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastibsyara. Malaikat mungkar nakir, oh kok rancak kau ini, gitu Pak. Udah serius ini, kurang lebih begitulah kira-kira. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau kita lancar kenal Nabi, kita cerita ke dia. Malaikat mungkar nakir, kau tanya siapa dia? Itu kekasih aku, lahirnya di Mekah, wa wulida bi Makkah, wa hijratu bi Madinah, wa sultanuhu bisam. Oh, kau memang ahli maulid ini. Langsung lewat, tidur, udah. Makanya Pak, hafalin maulidnya. Begitu. Ini yang paling bejo nanti, yang itulah ibu-ibu yang suka bawain maulid itu nanti lancar itu Pak. Serius ini. Karena pertanyaannya mataku lebih ada rojul. Apa yang kau ketahui dengan laki-laki ini? Ini pertanyaan isai yang kita dituntut menjawab, mengurai, mengupas sejauh mana kita kenal dengan Nabi. Lah kalau kita kenal luar batin dari A sampai Z minal wiladati hatal wafat, dari lahir sampai wafat kita kenal betul. Cerita Pak di alam kubur kita. Lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Wa amma ismu ummihi, ibunya Sayyidah Aminah, wa abuhu Abdullah. Bahkan pakai irama Jawa. Lahire ono Mekah, hijrahe marang Madinah. Nah, itu kalau kami waktu habis tarawih begitu Pak. Engkang Romo nami Abdullah, engkang ibu Siti Aminah, lahir wonten. Ono wong Jawa gak ini?
Itu biasanya kami kalau baca waktu tarawih itu nanti kalau hafal itu udah cukup, malaikat nggak usah nanya, langsung jawab aja. Lahir wonten Mekah, hijrah marang Madinah. Paham, insyaallah paham. Kami orang awak Ustaz, mengecek bahasa Padang. Ya suka-suka kita lah, Pak. Itu nanti urusan kita sama Allah di alam barzah. Allah yang tahu, wa Allahu a'lamu bihaqqatil barzah. Allah yang lebih tahu dengan hakikat alam barzah. Yang penting kita siapkan dengan semampu kita agar apa? Agar nanti ketika kita dimasuk alam barzah kita mudah menjawab pertanyaan soalul malakin, soalul qabri au fitnatul qabri, dan orang yang beriman mentaati Nabi, ikut sunnah, dan nanti akan menjawab qaulun sabit Al-Qur'annya, perkataan yang tegas dan tepat, panjang dan lebar, nggak pakai terbata-bata, nggak ada nganguk-nganguk. Itu ada nanti orang yang ditanya dipukulin sama malaikat. Kau kenal dengan Rasulullah Muhammad? Nah itu udah, itu langsung kena deal begitu. Ini kakean main ceki, wong begitu. Ada yang kayak main ceki. Di sini nggak ada kan, Pak? Yang banyak main ceki nggak ada kan? Itu nanti kena tampar sama malaikat itu. Nggak bisa jawab karena nggak kenal Rasulullah. Yang suka main gaple, main ceki, terus main remi, nyabung ayam itu malah lagi waduh aja itu sama malaikat. Itu nggak kenal sama Rasulullah itu nanti. Terus kalau ibu-ibu biasanya suka ngomelin suami itu nanti belak-beluk juga itu nanti. Ditanya, apa kamu kenal dengan Rasulullah? Begitu. Itu biasanya kebiasaannya ngomel sama suami. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ada dekat Tanjung Buntung ya? Ada Tanjung Buntung. Bengong Laut ke sana Pak Haji? Tanjung Buntung kan? Ada, tapi sekarang udah digusur katanya. Jadi ibu itu pindah lagi kan katanya. Jadi bukan ibu-ibu alamin, bukan aman. Ibu-ibu alamin mah solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik demikian, adapun cerita tentang Nabi Adam bagaimana bertarung dengan iblis sampai terlempar dari surga, dan bagaimana perjalanan Nur Muhammadi ketika di dalam diri Nabi Adam sampai nanti berpindah di rahimnya Sayyidah Hawa ketika di dunia, maka kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya udah capek, ngantuk, nanti pulang harus nyetir sendiri, kecuali Pak Jack mau nyopirin sampai rumah, nanti pulang naik Grab ya. Nah itu boleh, saya tambah setengah jam boleh, tapi karena Pak Jack tak sanggup juga, maka mohon maaf. 1,5 jam saya ngaji, dan ini sudah banyak panjang lebar dan sudah memakan waktu yang lama, dan ini mohon maaf takutnya kita besok masih ada aktivitas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kifatul majelis. Ya kalau mau nanya Bu, silakan Bu. Saya tak sambil minum dulu. Ibu-ibu, ya kan saya kasih waktu nggak ada yang bertanya. Saya tutup doa kecepatan. Ayo Bu, ojo bingungi wong. Sampun nggih. Mboten usah tanglet nggih. Nggih, mun dalu kesel niki wayahe istirahat. Baik Bapak Ibu semuanya, dun sana saadonyo yang kami muliakan, mohon maaf jika ada salah-salah kata, tutur yang tidak teratur. Kita lanjutkan di pertemuan bulan berikutnya. Istiqomah semata untuk apa? Untuk mengenal Nabi, supaya kita menjadi orang-orang yang kelak di hari kiamat tidak hanya sekedar syafaat, tapi langsung dimuliakan oleh Nabi, diberikan minum dengan haud telaganya dengan tangan Nabi langsung, dan kita termasuk orang-orang yang akan disuruh oleh Nabi dengan ya Habibi, bukan ya umati tapi ya Habibi, wahai kekasihku. Bukan hanya sekedar umatku, tapi kita ingin seruan itu lisannya lebih keluar dari lisan beliau. Kita dipanggil dengan oleh Nabi ya Habibi, wahai kekasihku. Yuhsarul mar'u man ma'aman ahabba, dan setiap orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang akan dicintainya di dunia. Dan ini hadis Sauban maula Nabi ketika menahan rindu, kecintaan, dan Nabi menjawab membanggakan hati mereka orang-orang yang pecinta Nabi. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi setiap orang di hari kiamat akan dibersamakan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintainya. Kita cinta Nabi, Nabi cinta kita. Kita sayang sama Nabi, Nabi sayang kita. Dan kita akan jadi rafiqun Nabi fil jannah, menjadi sahabat, temannya Nabi, tetangganya Nabi di surga, di Firdaus a'la jami maratibil jinan, di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.